Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Hangat bersama saya Islami di hari Selasa Agustus 2023. Semoga gambar Anda hari ini, pada malam hari ini baik dan tentunya masih bersemangat dalam menjalankan sisa-sisa aktivitas Anda di malam hari ini. Dan pemirsa, tentunya di segmen Bincang Hangat kali ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di negara kita, khususnya juga di daerah kita sendiri, bersama dengan kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Pada malam hari ini di talk show Bincang Hangat kali ini kita mengangkat tema mengenal lebih dekat layanan administrasi hukum umum. Apa saja yang permasalahan-permasalahan kewarganegaraan yang terjadi di daerah kita akan bahas tuntas dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio bersama kami, yaitu langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama yaitu Ibu Bayi Sri Hartati, yaitu penyuluh hukum muda Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Iya, baik ya Mas. Sudah malam ya pemirsa, tapi masih menggunakan seragam dan atribut kerja. Artinya ini lembur ya Bu Sri pada hari ini ya. Tapi masih semangat Bu Sri ya. Iya. Dan pemirsa yang kedua yaitu Bapak Naufal Arifin, sama juga penyuluh hukum muda Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Naufal. Iya, masih ya bersemangat ya Pak Naufal, walaupun hari ini lembur karena malam harinya harus talk show ya di Lombok TV dengan membahas tema mengenal lebih dekat layanan administrasi hukum umum pemirsa. Baik, saya langsung saja pertanyaan pertama mungkin ke Pak Naufal saja ya, terlebih dahulu ya. Pak Naufal, bisa dijelaskan apa yang membuat pembahasan kewarganegaraan ini menjadi urgent dan menjadi penting untuk disosialisasikan? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa Lombok TV ya yang di rumah, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Mbak Eka, tentunya pembahasan ini menjadi sangat urgent ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang kantor wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjalankan berbagai hukum pidana dan perdata serta administrasi hukum umum. Salah satu divisi yang berada di Kanwil Kumham itu adalah divisi pelayanan hukum dan memiliki bidang pelayanan hukum umum serta subbidang pelayanan hukum umum, yakni melaksanakan pendaftaran kewarganegaraan serta kewarganegaraan. Ini yang menjadi tusi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Ya, kemudian kita tahu sendiri Mbak Eka bahwa kewarganegaraan ini merupakan hak mendasar ya, hak mendasar yang memang harus dimiliki oleh setiap orang ya. Tentunya di Indonesia sendiri setelah kita memiliki kewarganegaraan ini, maka kita memiliki hak dan kewajiban ya. Kita berhak untuk membuat KTP, memperoleh pendidikan yang layak, kemudian dicalonkan atau mencalonkan menjadi misalkan anggota legislatif ya. Itu haknya. Kemudian ada kewajiban-kewajiban. Kemudian ketika kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ya, misalkan ada misalkan di Rohingya ya, itu sangat sedih kita kan tidak memiliki status ya. Maka kewarganegaraan ini adalah sebuah
urgensi yang harus diketahui dan harus menjadi kepastian hukum ya yang harus dimiliki oleh masing-masing warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Begitu Mbak Eka. Baik, Pak Noval, karena kita berbicara tentang kewarganegaraan ya, tentunya ini disosialisasikan karena pastinya masih banyak kasus-kasus masalah status kewarganegaraan yang terjadi di daerah kita, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti apa kasus-kasus status kewarganegaraan yang terjadi di daerah kita ini? Kewarganegaraan ini memang bersifat dinamis ya Mbak Eka ya, karena di situ ada pergerakan ya, terutama terkait dengan perubahan dari kewarganegaraan itu sendiri, dari WNI menjadi WNA misalkan. Itu pun disebabkan oleh beberapa hal, yakni misalkan ada pernikahan campur ya, misalkan suaminya dari Indonesia dan istrinya dari Amerika misalkan. Maka ini akan mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan, ataupun nantinya naturalisasi ya, naturalisasi. Kemudian di situ nanti setelah kawin campur ada keturunannya pasti kan. Nah, ini menjadi anak berkewarganegaraan ganda yang harus memiliki status hukum dan kepastian hukum. Maka itu menjadi masalah pemerintah yang harus segera diselesaikan, yang sampai saat ini masih banyak daripada anak-anak berkewarganegaraan ganda ini belum mendaftarkan diri menjadi warga negara Indonesia dan berpotensi untuk kehilangan warganegaraan nantinya. Begitu baik. Baik, sebelum saya ke Bu Sri ya, terakhir saya ingin tanyakan kepada Pak Noval, apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu tidak memiliki status hukum kewarganegaraan? Seseorang itu tidak memiliki status kewarganegaraan apabila misalkan dalam satu waktu dia memiliki dua paspor ya, dua paspor yang dibuat secara sengaja. Misalkan dia memiliki paspor Indonesia dan paspor negara yang menganut dui kewarganegaraan ya, seperti Kanada misalkan, maka dengan secara otomatis kewarganegaraannya akan hilang ya, kewarganegaraan Indonesia ya. Baik. Kemudian dengan permintaan sendiri ya, tentunya dengan permintaan sendiri itu pun dia harus mengembalikan berkas administrasi kepada negara apabila dia ingin memilih salah satu kewarganegaraan asing misalkan ya, ataupun dia misalkan pernikahan campur ya, mengikuti status kewarganegaraan pasangannya misalkan. Itu yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Kalau di daerah kita sendiri masih banyak tidak kasus-kasus seperti ini? Di daerah kita tentunya di daerah kita masih ya, karena banyak sekali misalkan contoh anak berkewarganegaraan ini salah satu menjadi permasalahan juga ya, yang tidak dilaporkan ini menjadi setelah umur 18 tahun dia tentunya tidak melaporkan akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya ya kan. Tapi memang harus mendaftar dulu ya, harus mendaftar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 yang terbaru. Itu pemerintah memperpanjang masa pendaftaran hingga 31 Mei tahun 2024 untuk mengantisipasi kehilangan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda ini ya, tidak kehilangan ya Mbak Eka, karena ya anak-anak ini kan berpotensi nantinya mungkin menjadi tokoh-tokoh di Indonesia ya. Sayang kalau mereka kehilangan kewarganegaraan gara-gara tidak mendaftarkan diri setelah umur 18 tahun ataupun diperpanjang menjadi 3 tahun jadi 21 tahun ya, otomatis akan hilang. Baik, Bu Sri, ini terkait dengan status hukum kewarganegaraan. Ada istilah apostil ya. Nah, apostil itu bisa dijelaskan Bu Sri, apa itu apostil? Terima kasih Mbak Eka. Apostil ini tentunya berbeda dengan kewarganegaraan Mbak Eka. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang apostil ini, saya akan
menyampaikan terlebih dahulu bagaimana sejarah aposti ini sampai berlaku di Indonesia. Jadi aposti ini berasal dari bahasa Perancis, Mbak Eka. Kalau penulisannya apostille, tapi dibacanya aposti. Ya, dibacanya aposti. Jadi kalau dalam bahasa Perancis itu artinya anotasi. Ya, suatu sistem penyederhanaan legalisasi dokumen. Ya, jadi aposti ini berkembang di Indonesia diawali dengan adanya konvensi internasional aposti. Konvensi aposti ini pertama kali diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1961 di Den Haag, Belanda. Ya. Setelah itu, seiring dengan perkembangan waktu, pada tanggal 5 Oktober 2021, nah, Indonesia mengeluarkan piagam aksesi aposti. Nah, piagam tersebut diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda. Baik. Ya, dari selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Juni tahun 2002, aposti ini mulailah berlaku di Indonesia. Ya, jadi aposti ini istilahnya menyederhanakan rantai birokrasi dalam melegalisasi dokumen, Mbak Eka. Baik. Ya. Baik, jadi menyederhanakan prosedur seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi tahapan-tahapannya itu, Mbak Eka, dari yang tradisional, yang sistem tradisional yang sebelumnya, dengan serangkaian tahapan birokrasi yang sangat panjang, yang berbelit-belit, dari biaya juga, waktu dan biaya yang cukup besar, tapi dengan hadirnya aposti ini bisa menyederhanakan birokrasi yang harus melalui serangkaian birokrasi tersebut, cukup melalui Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai competent authority namanya, Mbak. Ya, jadi di sini competent authority di sini Kementerian Hukum dan HAM bertugas untuk melegalisasi proses dokumen tersebut. Baik, jadi masyarakat yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan ini harus hanya bisa melalui Kemenkumham, seperti itu. Ya, sekali lagi saya garis bawahi di sini, Mbak Eka, kalau kewarganegaraan ini berbeda layanannya dengan aposti, Mbak Eka. Baik. Ya, berbeda. Kalau aposti ini terkait dengan layanan legalisasi dokumen. Oh, legalisasi dokumen. Ya. Baik. Oke, baik. Kemudian kelebihan dari layanan aposti ini apa saja? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Mbak Eka, kalau pada sistem sebelumnya, ya sistem tradisional, legalisasi yang tradisional, ya kita ambil contoh misalnya, ada anak kita mau melanjutkan studinya ke luar negeri misalnya, anggaplah misalnya ke Arab Saudi misalnya. Nah, di Arab Saudi tentunya dibutuhkan ijazah, kan, ijazah anak kita. Nah, dari 193 negara anggota PBB, sekitar 125 negara sudah tergabung dalam konvensi aposti, termasuk salah satunya Arab Saudi. Jadi ijazah anak kita yang akan digunakan di Arab Saudi tersebut terlebih dahulu harus diaposti namanya, Mbak. Dilegalisir, diaposti. Nah, kita ambil contoh yang tadi, Mbak Eka. Ketika anak kita mau melanjutkan studinya ke luar negeri, ke Arab Saudi, dan diperlukan ijazah yang sudah diaposti, pada sistem yang tradisional yang sebelum adanya aposti ini memerlukan serangkaian birokrasi. Nah, ijazah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dari Kementerian Hukum dan HAM lanjut ke Kementerian Luar Negeri.
Dari Kementerian Luar Negeri akan lanjut lagi ke konsuler negara tujuan. Dan bahkan ada pada beberapa negara akan memverifikasi kembali dokumen yang sudah diaposti tersebut. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri negara tujuan. Nah, tapi dengan hadirnya aposti ini Mbak Eka, rangkaian birokrasi yang panjang itu disederhanakan, cukup melalui Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai kompeten autoritinya. Nah, cukup melalui Kementerian Hukum dan HAM memverifikasi, dan tentunya dengan biaya yang murah, ya lebih terjangkau. Baik. Ya, jadi biayanya untuk per dokumen itu 150.000. 150 per dokumen. Ya. Bedanya dengan yang Ya. baik. Ada salah seorang anak teman saya waktu itu, dia pada waktu belum berlakunya aposti, ya ketika dia akan melegalisasi dokumennya, jadi dia harus membayar BNPB itu sesuai dengan nilai mata uang negara tujuan. Tapi dengan berlakunya aposti ini Mbak Eka, rangkaian birokrasi yang panjang, tentunya biayanya lebih terjangkau, lebih murah, hanya 150.000 per dokumen. Oke, jadi dengan lahirnya aposti ini membuat efisien waktu dan juga efisien biaya juga seperti itu ya. Baik. Dan memang perlu kita sosialisasikan informasi-informasi ini karena banyak juga masyarakat di Nusa Tenggara Barat, adik-adik kita yang kuliah di luar negeri, seperti itu yang sekolah mendapatkan beasiswa di luar negeri harus tahu informasi ini begitu ya. Baik pemirsa, nanti kami masih akan kembali dengan pembicaraan kita, yaitu mengenal lebih dekat layanan administrasi hukum umum bersama dengan Pak Naufal dan Ibu Sri. Tetap bersama kami hanya di Bincang Hangat sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Hangat, masih dengan tema mengenal lebih dekat layanan administrasi hukum umum bersama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Tadi kita sudah membahas tentang layanan aposti ya bersama dengan Bu Sri. Banyak sekali layanan, banyak sekali kemudahan yang kita bisa rasakan, yang bisa kita dapatkan melalui layanan aposti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengajuan aposti ini? Ya, terima kasih Mbak Eka. Jadi layanan aposti ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melegalisasi dokumen publiknya. Bagaimana prosesnya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, karena sekarang zamannya online. Ya. Jadi pemirsa Lombok TV nanti bisa membuka situs website ahu.go.id. Di sana ada fitur aposti, tinggal diklik, tinggal memasukkan data diri dan dokumen yang akan diajukan, dimohonkan untuk dilegalisasi. Baik, jadi tidak perlu datang ke kantor Kemham. Ya. Kalaupun pemirsa Lombok TV mengalami kendala atau kesulitan, bisa berkunjung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di Jalan Majapahit nomor 44. Ya. Atau misalkan kalau internetnya masih parah sekali ya, jadi bisa langsung ke Kemenkumham, nanti ada ada sekali yang akan melayani masyarakat terkait dengan aposti. Jadi nanti Mbak Eka, setelah memasukkan data diri dan mengunggah dokumen yang akan diapostikan, nanti setelah itu ada namanya verifikasi. Setelah verifikasi ini barulah apakah permohonan itu diterima. Kalau diterima, maka pemohon harus membayar penerimaan negara bukan pajak sebesar 150.000 per dokumen. Nah, setelah itu dan terakhir barulah terbit sertifikat aposti.
Nah, nanti sertifikat aposti itulah yang akan dilekatkan di dokumen aslinya, Mbak Eka. Baik, itu biasanya memakan waktu berapa lama dari pengajuan sampai dikeluarkannya legalisasi itu? Ya, Berapa lama? ya. Untuk verifikasi ini prosesnya paling lama 3 hari kerja. 3 hari kerja. Apabila diterima, maka pemohon bisa langsung menyelesaikan pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Setelah menyelesaikan pembayaran, besoknya sudah bisa dicetak apostinya. Jadi nanti ketika mendaftar tersebut harus menggunakan akun pemohon, Mbak Eka. Nah, maksudnya tujuannya di sini adalah setiap notifikasi akan masuk ke akun tersebut. Baik, melalui website tersebut. Melalui akun yang digunakan oleh pemohon. Oke, baik. Mungkin pemirsa bertanya-tanya nih, Bu Sri, dokumen apa saja yang bisa diaposti? Apakah hanya bentuk ijazah saja atau ada dokumen-dokumen lainnya yang bisa diaposti? Iya. Jadi yang saya sampaikan tadi kan hanya contoh, Mbak Eka ya. Semua dokumen itu bisa diaposti, Mbak Eka. Contohnya Dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas atau pejabat. Misalnya kita ambil contoh lagi yang lain dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Misalnya bisa pemohon mengajukan legalisasi akte kelahiran, akte tanda penduduk dari untuk kepentingan apa? misalnya untuk kepentingan bekerja di luar negeri, misalnya bekerja di luar negeri di Hong Kong, dibutuhkan KTP atau akte kelahiran. Terus selain itu misalnya contohnya akte nikah dari Kementerian Agama juga bisa diaposti. Jadi aposti ini tidak batas, skupnya tidak sempit ya. Semua dokumen itu bisa diaposti. Namun demikian ada pengecualian bagi dokumen-dokumen tertentu, Mbak Eka. Apa saja dokumen? Ya, pengecualiannya itu seperti dokumen yang dikeluarkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan. Nah, mengapa dikecualikan di sini, Mbak Eka? Dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses penuntutan hukum. Ya, terus pengecualian berikutnya, contohnya yaitu ini kepabeanan. Ya, contohnya kepabeanan ini yaitu faktor pajak misalnya. Ini pengecualian, Mbak Eka, yang tidak bisa diapostikan. Terus contoh yang tidak bisa diapostikan lagi, komersial di sini contohnya seperti akte jual beli, seperti itu, Mbak Eka. Ya. Baik. Kemudian negara mana saja yang menerima aposti? Ya. Dari 193 anggota PBB, Mbak Eka, sekitar 125 negara yang sudah bergabung dalam konvensi aposti. Dan untuk tahun 2023 ini yang terbaru adalah Tiongkok dan Kanada. Berarti masih ada negara-negara lain yang belum menerima dokumen aposti, belum masuk dalam konvensi aposti, Mbak. Nah, jika ke negara dengan tujuan yang belum masuk dalam konvensi aposti ini, bagaimana masyarakat kita harus melegalisasi dokumen? Pertanyaannya sangat menarik ya, Mbak Eka. Nah, bagaimana apabila negara tersebut ada yang belum masuk tergabung dalam konvensi aposti? Tentu pelayanan pun akan beda. Ya, berarti kembali ke yang manual. Ada pilihannya legalisasi. Ya. Ada pilihannya legalisasi. Jadi bagi negara yang belum tergabung dalam konvensi aposti ini, untuk melegalisasi dokumennya ada pilihannya legalisasi, tapi bukan aposti. Jadi aposti ini khusus bagi negara yang sudah tergabung dalam konvensi aposti. Baik, Bu Sri. Selama ini
sejauh mana masyarakat kita sudah mengenal Aposti ini? Apakah sudah banyak tidak dari Kemenkumham melayani dokumen-dokumen Aposti yang diajukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat? Ya, terima kasih Mbak Eka. Kalau di Nusa Tenggara Barat ini Mbak Eka, yang paling banyak itu ijazah, aposti ijazah. Banyak anak-anak kita yang mereka melanjutkan studinya ke luar negeri. Selain itu, yang peringkat yang kedua yang paling banyak pengajuan apostinya ini adalah buku nikah. Iya, itu dua itu yang paling banyak di. Biasanya buku nikah ini tujuannya untuk apa ya di Aposti? Di Aposti, misalnya ke luar negeri Mbak Eka. Di luar negeri dibutuhkan bekerja di luar negeri dibutuhkan buku nikah, ya diperlukan buku nikah. Nah, jadi perlu di Aposti itu Mbak Eka. Ya. Baik. Jadi itu dia ya pemirsa. Jadi banyak sekali ternyata, termasuk saya juga sebenarnya baru tahu Aposti ini apa. Misalnya seperti tulisnya seperti apa, bisa ditahu. Bisa terusnya dari pahami apa saja yang bisa apa saja ya pelajari seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Noval. Baik. Masih ada waktu yang itu tidak undang-undang tentang kewarganegaraan itu undang-undang nomor 12 NU ini sudah lama sekali keluar. Betul. Masih sosialisasikan sampai saat ini kita masuk pada malam hari ini juga bagian dari sosialisasi dari negara. Kenapa masih disosialisasikan? Iya, seperti yang saya katakan tadi Mbak Eka, bahwa proses atau kewarganegaraannya kan bersifat dinamis yang tadi saya bilang ya, terutama terkait dengan pemilihan kewarganegaraan tadi, ABG tadi. Ada sekitar yang terdaftar di database AHU sekitar 4.000 yang sudah mendaftar. Namun di luar itu masih banyak sekali anak-anak hasil perkawinan campur atau ABG ini yang belum mendaftar atau didaftarkan oleh orang tuanya menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu makanya diperlukan sebuah sosialisasi yang masif, terutama terkait dengan perubahan PP nomor 2 tahun 2007 menjadi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 tentang pembatalan perolehan dan penghapusan kewarganegaraan. Itu diperpanjang menjadi tanggal 31 Mei 2024. Ya, diberikan jeda lebih panjang oleh pemerintah untuk mengantisipasi hilangnya kewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda ini. Oke, berarti kewarganegaraan ini bisa hilang juga. Iya, bisa. Baik, nanti dijawab Pak Noval. Baik. Bagaimana proses dari bagaimana status kewarganegaraan ini bisa hilang. Iya. Nanti dibalik dengan iklan kita tetap bersama. Wah. Habis Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang Hangat bersama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat bersama dengan Pak Noval dan juga Ibu Sri Hartati ya. Saya lanjutkan Pak Noval, apa yang membuat seseorang itu kehilangan status kewarganegaraannya? Hilangnya status kewarganegaraan itu berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 12 tahun 2006. Itu seseorang itu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, ya. Jadi secara otomatis dia melepaskan kewarganegaraan Indonesianya, ya. Kemudian tidak menolak atau tidak menerima status kewarganegaraan lain, ataupun dia juga bisa menjadi pasukan keamanan dan dari negara lain, itu juga bisa hilang kewarganegaraannya, misalkan menjadi tentara Malaysia misalkan ya. Nah, itu WNI-nya lepas ya, karena udah terkait dengan keamanan ya. Baik, itu secara otomatis status kewarganegaraannya akan berpindah seperti Iya. Kemudian terkait dengan yang tadi juga anak berkewarganegaraan ganda setelah umur 18 tahun ataupun sudah menikah tidak memilih menjadi warga negara Indonesia. Oh, bisa seperti itu? Iya, bisa.
Apa yang menyebabkan seseorang bisa bisa menyandang dua kewarganegaraan? Begini Mbak Eka, jadi kalau kita flashback ke pengertian dari kawin campur ini adalah kawin antara dua orang yang memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda. Salah satunya warga negara Indonesia. Nah itu pengertian dari kawin campur. Nah ini akan memiliki keturunan kan tentunya kan. Nah keturunan ini dari umur 1 tahun sampai 18 tahun itu memiliki dua paspor, memiliki dua kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, ya kan? Karena ada kawin campur, salah satu misalnya bapaknya Indonesia, ibunya misalkan Kanada, maka dia memiliki dua kewarganegaraan ya selama sampai umur 18 tahun. Nah setelah itu dia harus memilih, ya kan? Harus memilih menjadi warga negara Indonesia. Apabila tidak, dalam waktu memilih ini dia harus mendaftarkan kembali dirinya untuk memilih menjadi warga negara Indonesia. Apabila tidak, maka secara otomatis akan terhapus ya, sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2006. Ya, jadi ini yang yang menjadi perhatian Kemenkumham untuk mensosialisasikan terus mengenai aturan pelaksanaan PP 21 tahun 2022, perpanjangan pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda agar tidak hilang warga negaraannya. Baik, berarti diberikan waktu sampai tahun 2024. 21 Mei 2024. Baik, jika tidak mengurus, misalkan ya ada masyarakat kita atau warga negara yang tidak mengurus status kewarganegaraannya ini, seperti apa tindakan dari pemerintah kita? Ya konsekuensi sendiri karena sudah diberikan knowledge, pengetahuan, sudah disosialisasikan kan di berbagai forum-forum. Ini maka konsekuensinya tidak memiliki status kewarganegaraan ya, yang merupakan hak dasar ya. Ya tentunya akan merugikan hak anak itu sendiri kan gitu. Ya nanti tentunya ya dia harus memilih warga negara asing, menjadi warga negara asing. Ya kan, tapi kalau WNI sudah tidak bisa setelah itu. Baik, berarti perlu dinotis ya pemirsa, ini diberikan waktu oleh pemerintah kita sampai di tahun 2024 untuk warga negara kita yang belum memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Yang berumur 18 tahun. Yang berumur 18 tahun berasal dari hasil kawin campur. Ya. Baik, Pak Noval, dari tadi Pak Noval sering mengucapkan istilah kewarganegaraan dan juga pewarganegaraan. Ya. Ini sebenarnya bedanya apa sih? Iya, beda Mbak. Saya agak ini ya. Betul. Sepertinya kedengarannya sama seperti itu, ternyata ini istilahnya berbeda. Betul. Mereka itu kewarganegaraan itu merupakan status hukum ya yang diperoleh oleh seorang warga negara Indonesia baik dari kelahiran ataupun keturunan ya. Itu yang yang menjadi hak dari setiap masyarakat atau penduduk Indonesia ya. Warga negara Indonesia itu kewarganegaraan. Pun beda dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan inilah proses daripada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ya, ini orang asing ini ingin pindah menjadi warga negara Indonesia. Ya, itu yang disebut dengan kewarganegaraan, prosesnya itu ya, proses pindahnya orang asing menjadi warga negara Indonesia, murni orang asing ya, murni orang asing, bukan kawan campur ya. Baik, berarti tidak ada keturunan sama sekali orang Indonesia seperti itu, pewarga negaraan. Bisa jadi ada keturunan warga Indonesia karena disebabkan oleh kehilangan warga negara tadi, ya kan? Baik. Dia sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, pengen balik lagi nih, yaitu harus dipewarganegaraan, harus diproses menjadi warga negara Indonesia melalui pewarganegaraan. Tentunya syarat-syaratnya itu salah satunya harus tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut ya, atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Ini memiliki syarat yang sama ya. Kemudian ada persetujuan dari negara asal ya, persetujuan diizinkan untuk pindah ke kewarganegaraan seperti itu. Baik. Kemudian kalau kewarganegaraan ini apa saja bentuk layanan-layanan yang diberikan pada kewarganegaraan? Kewarganegaraan ini tentunya banyak sekali Mbak Eka ya, terkait dengan
yang saya sebutkan tadi, ada naturalisasi ya, kemudian ada status daripada ABG tadi, berkewarganegaraan ganda ya, kemudian di situ juga ada yang hilang kewarganegaraannya, nah ini juga hilang, ataupun lepas kewarganegaraannya bisa diproses menjadi warga negara Indonesia kembali di kewarganegaraan itu, tentunya di Direktorat jadi kantor wilayah Kementerian HAM. Oke, baik. Kalau sebaliknya, kalau pewarganegaraan, layanan-layanan yang diberikan di pewarganegaraan ini apa saja? Pewarganegaraan ini jadi orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia ya. Ini ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Yang pertama dia naturalisasi. Naturalisasi itu murni pengajuan sendiri ya dari orang asing. Yang kedua dia memiliki prestasi ya atau jasa kepala negara. Ya. Seperti apa itu prestasi? Ya, salah satunya misalkan dia berprestasi dalam olahraga. Ya, misalkan dia dijadikan tim nasional sepak bola. Ya, kan di sepak bola kita banyak orang asing nih. Jadi dengan prestasinya itu pemerintah menganggap bahwa si A ini memang harus berdiam di negara kita gitu untuk menyupport daripada kegiatan olahraga kan tentunya supaya lebih bersaing olahraga kita ya. Ya, kemudian mungkin dia juga memiliki jasa terhadap negara ya. Dan dia ikut dalam hal bela negara misalkan ya. Itu bisa untuk ikuti proses pewarganegaraan. Itu Mbak. Baik Pak Noval. Karena undang-undang ini masih disosialisasikan begitu ya, berarti masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita terkait dengan status kewarganegaraan ya. Nah, apa saja permasalahan-permasalahan yang terkait dengan status kewarganegaraan seseorang? Status kewarganegaraan ini yang menjadi PR besar kita adalah bagaimana seseorang itu tidak melaporkan dirinya atau tidak memberikan informasi kepada pemerintah terkait dengan pilihan kewarganegaraan. Saya bilang tadi ya. Kemudian tidak tidak menyerahkan dokumen apabila yang bersangkutan pindah kewarganegaraan. Ya. Baik, jadi permasalahan-permasalahan itu yang masih terjadi di negara kita begitu ya. Oleh karena itu undang-undang ini tentunya masih gencar dilakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat kita agar masyarakat kita yang mungkin masih memiliki kewarganegaraan campuran seperti itu bisa melaporkan diri ke negara kita agar bisa datanya jelas seperti itu ya, statusnya jelas. Baik, kemudian apa solusi yang ditempuh oleh Kemenkumham dan HAM dalam mengatasi permasalahan tersebut? Disolusikan dengan dikeluarkannya PP nomor 21 tahun 2022 itu terkait dengan perpanjangan masa pendaftaran atau pelaporan dari anak berkewarganegaraan Anda. Diharapkan sampai tahun 2024
ini bisa terdata semua kalau bisa ya. Baik, pertanyaan terakhir saya Pak Noval di edisi Bincang Hangat kita pada hari ini, bagaimana prosedur untuk prosedur untuk pengurusan mendapatkan kewarganegaraan? Prosedurnya tentunya di situ ada berbagai macam administrasi yang dibutuhkan ya. Tentunya salah satunya misalkan dalam proses kewarganegaraan atau naturalisasi ya, tentunya harus ada izin daripada negara asal ya. Kemudian nanti dia harus bisa untuk berbahasa Indonesia ya. Kemudian bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Oh, itu wajib ya, wajib dong. Kalau mau jadi warga negara Indonesia harus tahu lagu kebangsaannya dan harus bisa bahasa Indonesia tentunya. Baik, bagaimana bisa berkomunikasi kalau udah bisa bahasa Indonesia? Ya. Baik. Oke, baik. Baik, itu dia pemirsa informasi-informasi yang kita dapatkan dari kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Tentunya ini sekali informasi yang kita dapatkan 1 jam perbincangan kita ini. Namun sebelum saya closing, saya ingin mendengarkan closing statement dari kedua orang narasumber kita. Sedikit saja, silakan. Mungkin yang pertama Bu Sri, silakan. Terima kasih Mbak Eka. Ya, dari informasi yang telah kami sampaikan tadi, khususnya terkait dengan layanan Aposti, mengingat Aposti ini sangat penting ya Mbak Eka. Jadi Aposti ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam legalisasi dokumen. Namun demikian, bagi masyarakat pemirsa Lombok TV yang mengalami kendala atau hambatan, bisa berkunjung langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di Jalan Majapahit nomor 44 Mataram, atau bisa mengakses langsung melalui situs website ahu.go.id. Ya, jadi di sini Mbak Eka, layanan Aposti ini adalah suatu yang yang sangat mudah. Kalau ada yang mudah, mengapa kita harus cari yang susah gitu ya? Iya. Jadi Aposti ini adalah suatu layanan yang cepat, tepat, dan efisien. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk malas ya mengurus dokumen Aposti. Iya. Jadi bisa kapan saja dan di mana saja. Baik. Terima kasih Bu Sri, dan selanjutnya Pak Noval, silakan. Baik mereka, karena waktu terus berjalan mereka ya. Warga negara ini kami mengharapkan ya semua orang tentunya ya, dan bagi keluarga yang melakukan pernikahan campur tentunya ini sangat diharapkan untuk segera melaporkan diri ya, melaporkan anak atau melaporkan kembali menjadi warga negara Indonesia ya, supaya tidak kehilangan status keluarga negara dan tidak memiliki hak-hak sebagai warga negara Indonesia tentunya ya. Masih ada waktu sekitar 10 tahun ya untuk proses tersebut. Apabila karena ini kan daftarannya harus disertai fisiknya ya, bisa untuk berkunjung langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai nomor 4 Mataram ya, dan melengkapi dokumen dan metode yang sedia ID ya, kemudian akan dibantu oleh tugas kami di sana ya, dan harapan kami untuk segera diberikan begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Noval, dan bagi pemirsa Anda mungkin yang ingin mengurus status kewarganegaraan maupun Aposti seperti itu, bisa langsung sekali lagi berkunjung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ya, Nusa Tenggara Barat. Ini tidak susah-susah dicari ya pemirsa, di sepanjang jalan Majapahit ya. Di sepanjang jalan Majapahit ini yang paling mentereng kantornya itu dia ya tempatnya. Baik, terima kasih Bu Sri, dan terima kasih Pak Noval atas kehadirannya di studio untuk berbagi informasi-informasi penting tentunya untuk masyarakat dan kita semua. Baik.
sampai di sini pemirsa perjumpaan kita di edisi Bincang Hangat Selasa 22 Agustus 2003. Akhirnya saya Kak Islami beserta keluarga bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan. Wassalamualaikum